Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmimana. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1A. Di sini saya akan sedikit lebih menjelaskan tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau masih hidup, aswaja itu memang sudah ada. Tetapi pada aliran ini menunjukkan bahwa aliran tertentu, tidak hanya ada persekongkolan. Jadi yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini itu adalah orang-orang Islam secara keseluruhan, dan mereka itu berpegang teguh pada paham qadariyah ataupun fresh will, yaitu aswaja merupakan salah satu aliran pemahaman teologis Islam yang mana pemahaman aswaja ini diyakini oleh umat Islam sebagai pemahaman yang benar dan telah diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Dan aswaja ini pun sangat penting untuk diketahui, karena dimana kita mempelajari dan menerapkan aswaja dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci itu jadi terbiasa, dan mereka pun menganggapnya bahwa aswaja itu sangat-sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara terperinci Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasa disingkat sebagai aswaja. Dan di sini saya akan lebih menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya lagi. Jadi menurut bahasa itu ada 3 kata. Yang pertama ahl, yaitu golongan ataupun pengikut. Dan yang kedua al-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya semua yang datang dari Rasulullah itu berupa perbuatan, ucapan ataupun pengumuman Nabi, itu dinamakan al-sunnah. Terus yang ketiga adalah al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat dan Rasul itu terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan menurut istilah adalah suatu cara untuk nama yang diridhai dalam agama. Adapun aswaja adalah orang ataupun golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Aswaja bukan merupakan aliran baru yang muncul sebagai reaksi ataupun doktrin dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan ini pun diajarkan oleh Nabi dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabat. Sejarah aswaja pun ada di Indonesia, yaitu sejarah aswaja di Indonesia itu secara historias Islam ini datang ke Indonesia pada abad ke-7, dan hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa munculnya makam di daerah barat di Nangro Aceh Darussalam, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah, serta kabar dari Cina itu mengenai kedatangan Racen yang ada di daerah Holing ataupun Kalingga. Dan pada masa pemerintahan Zima serta kedatangan aswaja sendiri ini, itu menurut perspektif historias dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah yang ada, mulai dari adanya kabar dari Ibnu Battuta mengenai Islam yang ada di Indonesia, nama-nama raja Samudra Pasai yang cenderung sesuai dengan nama raja yang beberapa ini beraliran Syafi'i. Dan di Timur Tengah itu ditemukan makam Siti Fatimah binti Maimun Leran di Gresik pada abad ke-11, ditambah pun dengan cerita dari raja-raja Sunda atau dari Banten yang cenderung beraliran Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut istilah adalah suatu cara untuk nama yang diridhai dalam agama. Adapun aswaja adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Yang mana aswaja juga bukan merupakan aliran yang pertama kali muncul atau aliran baru yang muncul, tetapi aswaja ini sudah ada sejak pada zaman Nabi. Dan dari beberapa aliran ini pun tidak menyimpang, karena ajaran-ajaran Islam yang hakiki ini justru merupakan ajaran yang murni, yang mana yang diajarkan oleh Nabi itu sesuai dengan apa yang telah digariskan atau sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi di sini pun aswaja ada sejarah yang ada di Indonesia, itu seperti secara historias itu Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya makam-makam di daerah barat di Nangro Aceh Darussalam. Dan di Nangro Aceh Darussalam ini pada masa Bani Umayyah, serta ada kabar dari Cina mengenai kedatangan Taceh
yang ada di daerah Kalingga ataupun Holing. Terus pada masa pemerintahan Zima serta kedatangan Aswaja sendiri ini, dari perspektif historis didapat bukti dengan adanya sejarah ataupun makam, yaitu makam dari Siti Fatimah binti Maimun Leran Gresik pada abad 11. Ditambah pun dengan adanya cerita dari raja-raja Sunda Banten yang cenderung beraliran Syafi'i, dan di situ tuh ada dari beberapa contoh atau beberapa bukti, adapun mulai kabar dari batuta yang mengenai Islam yang ada di Indonesia. Nama-nama Raja Samudra Pasir pun cenderung sesuai dengan nama-nama raja beraliran Syafi'i. Jadi seperti itu. Dan adapun dan kedatangan Islam di Indonesia ini itu ternyata Islam datang kebanyakan berasal dari daerah Hadramaut dan yang Yaman, dan bukan berasal dari Persia yang cenderung bermadhab Hanafi. Dan sebagaimana dimaklumi, Islam itu berkembang di Indonesia oleh para pedagang, dan mereka datang itu sambil berdagang, dan para mubalik ini pun menyelenggarakan pesantren-pesantren untuk membentuk kader-kader ulama yang sangat berperan dalam pengembangan Islam. Dan pada masa berikutnya ternyata salah satu tradisi dalam proses pengajaran agama Islam itu di pondok pesantren adalah dengan tradisi pengajaran melalui kajian-kajian kitab, yaitu kitab-kitabnya yang kitab-kitab klasik. Dan kandungan dari kitab-kitab di pesantren di Indonesia pun, khususnya di Jawa, itu adalah kitab fikih dari madhab Syafi'i. Dengan pola pengajaran kitab fikih ini, madhab Syafi'i ini sangat kuat pengaruhnya di Indonesia. Khususnya ada di Jawa, berdasarkan bukti sejarah para penyebarannya dan pembuat Islam ini adalah yang mana mereka itu pahamnya itu Islam yang dianutnya itu waham aswaja ataupun yang ada dari para wali. Dalam misi penyebaran ataupun dakwah ini, mereka menerapkan prinsip tawasul, tasamu, dan iktidal, dan karakteristik ini tercerminkan dalam segala kondisi ataupun peristiwa, yang mana akhlak, tasamuh, dan muamalahnya itu ada dalam perantara, yaitu sesuai dengan ajaran Islam, dengan dipraktekannya dengan beberapa golongan-golongan yang mana mereka bakalan mengikuti adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dengan prinsip-prinsip ini, sejarah Islam ini di Indonesia ditempuh melalui cabang seni budaya seperti pertunjukan wayang, gamelan, seni ukir, dan adat istiadat kebiasaan yang telah berakar dari masyarakat juga dijadikan salah satu media dakwah. Kebersihan tersendiri dan keselamatan untuk orang-orang yang telah meninggalkan dunia tetap dilestarikan dengan cara ataupun dengan warna keislaman. Mereka mengajarkan agama Islam itu dengan lemah lembut, tanpa adanya kekerasan, dan menggunakan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Dan budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat itu kita aplikasikan untuk berdakwah. Dan keramah-tamahan dalam berdakwah itu menyentuh hati nurani bangsa ataupun masyarakat yang ada di situ, bahwa Islam adalah agama perdamaian, Islam adalah agama yang baik, adalah agama yang tambah, serta sama umat manusia pun mereka saling menghargai. Dan keramah-tamahan ini yang dijadikan sebagai pengajaran dalam berdakwah. Di Indonesia itu sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul sebagai gerakan pemurnian ajaran-ajaran Islam, sebagaimana respon dan reaksi terjadinya penyimpangan ajaran-ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang itu mengaku atau mengatasnamakan dari sebagai pembaharu. Dan
Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan atau saya terangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang ada di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya atau banyak salahnya perkataan saya mohon maaf. Saya undur diri, saya Asfimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.